Baik, sahabat-sahabat, kita buka dulu kajian hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judulnya hari ini kebersahajaan. Bersahaja begitu ya. Gimana sih orang bersahaja ya? Apa bahasa ininya, easy going mungkin ya. Nyantai aja, no problem gitulah ya. Tapi rata-rata kalau di jalanan lihat orang mumet, ya. Semuanya mukanya tertekuk. Manusia kalau nggak dikasih beban jadi lemah, jadi nggak punya daya. Kalau dikasih bebannya keberatan, remuk dia. Nah, yang tahu berapa besar beban yang mampu dipikul setiap orang hanya Allah. Tapi kenapa hari ini dengan takdir yang ada, dengan beban kehidupan yang ada, banyaknya susah dan mengeluh. Tapi ternyata ketika ditanya, masalahnya nggak rumit-rumit banget gitu ya. Cuman cara menyikapi persoalan itu ya mungkin tadi ya, sempit hatinya gitu. Nah jadi di dunia ini banyak beban-beban ya, beban kehidupan yang nggak diperlukan sebenarnya. Ya, manusia itu memikul beban di luar kemampuan sehingga akhirnya mukanya nekuk gitu. Ya. Banyak keinginan, banyak angan-angan, banyak ekspektasi gitu ya. Tapi nggak mengukur dengan kemampuan. Akhirnya kejar dunia sana sini, belum tentu dapat gitu kan. Tapi yang jelas tadi kebahagiaan sederhana, jadi tidak bisa menikmati saking mengejar sesuatu yang dicita-citakan gitu. Nah jadi bahas lawannya bersahaja itu adalah kalau dalam bahasa Arabnya takaluf, berlebih-lebihan, memaksakan diri gitu ya, mengada-ada ya, mengada-adakan yang nggak ada gitu ya. Jadi serba terpaksa, memaksa-maksakan gitu. Nah jadi kalau beban itu perlu ya, karena manja. Jadi yang manja itu adalah hawa nafsu dan keinginan syahwatnya. Sebenarnya orangnya kuat, cuman cengeng gitu. Jadi ini itu mengeluh, ini itu susah, begitu kan ya. Ketika dengar cerita orang lain yang lebih susah, dia sebenarnya agak sadar tuh ya. Tapi ketika dia nggak punya pembanding, biasanya merasa orang yang paling sulit sedunia gitu. Dan selalu begitu inginnya orang lain tahu bahwa saya susah, dengan harapan supaya dibantu. Padahal tawakal itu menyembunyikan pedih. Di depan manusianya senyum, padahal hati menangis begitu ya. Dan mohon ke Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Malah orang yang karena nggak ngerti orang bahwa dia juga lagi ada masalah, lagi punya kesedihan sendiri, malah orang datang minta tolong ke dia. Gitu. Akhirnya dia nolong kan. Padahal yang nolong lebih susah dari yang ditolong. Bisa begitu kalau orang mukmin ya. Itu masalah kemampuan daya pikul. Jadi masalah hidup nih akan banyak ya. Kalau yang sekarang nih, masing-masing ada masalah nih sekarang. Kalau selesai masalah yang sekarang, emang udah selesai? Ada masalah baru, tenang aja. Gak akan selesai sebelum mati kita. Kalau gak selamat di dunianya, setelah meninggal lebih repot lagi masalahnya. Kan gitu. Nah, jadi judulnya kebersahajaan itu bagaimana melepaskan beban-beban yang terlalu memberatkan di dalam rumah tangga. Ini rumah tangga ya. Karena tadi kan dibahas tuh. Tugasnya ayah itu ya memikul rezeki dan memberi pakaian. Ya kan? Itu kalimatnya harus dijelaskan. Tugasnya ibu itu menyusui selama 2 tahun. Ya, tapi kalau dia ingin menyempurnakan penyusuan, kalau enggak, ya nggak apa-apa, nggak boleh dipaksa sama suaminya. Kamu harus masih eksklusif 2 tahun, sambil istrinya itu cutinya cuma 3 bulan.
terus harus pergi kerja, harus ngantor dan sebagainya. Nah, ketika ada kesibukan kemudian produksi ASI-nya mungkin berkurang gitu kan. Jadi setiap orang hanya bisa menyempurnakan, misalkan kayak tadi pemeliharaan sesuai kemampuannya. Nah, ayah juga sama. Nggak mau tahu tugasnya suami. Pokoknya nih biaya uang sekolah si adik, biaya dan lain sebagainya ya, belanja bulanan. Kamu yang sebagai imam, sebagai laki-lakinya, saya mah tutup mata nggak tahu. Pokoknya kamu berani nikahi saya, berani ngebiayai katanya. Jadi rumah tangga saling menuntut. Itu nggak ada takwa maksudnya. Jadi wajar ketika rumah tangganya gitu, makin repot hidupnya. Gitu. Karena kan tadi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka itu karena ketakwaan. Dan ketakwaannya kalau rezekinya rumah tangga, itu yang rumah tangga satu keluarga. Nggak cukup hanya satu ya. Gitu. Nah, kita lihat ini ada hadis gitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, aku dan umatku yang bertakwa, yang takwa kepada Allah, berlepas diri dari perbuatan yang dipaksa-paksakan, takaluf. Gitu. Jangan maksa. Setiap orang punya kapasitas, ya. Kapasitasnya itu jadi guru, jadilah guru yang baik. Ini pengen jadi pengusaha, gitu. Setiap orang itu punya bidang yang dimudahkan buat dirinya. Ketika dia mengerjakan sesuatu yang tidak dimudahkan, karena dia berpikir bahwa ada profesi lain yang lebih menjanjikan secara finansial, tapi akhirnya dia memaksakan diri. Seperti kuda, ya, sama keledai, mana yang lebih bagus? Gak ada yang lebih bagus. Ya. Mobil Mercy yang terbaru sama Jeep gitu ya, mana yang lebih bagus? Nggak tahu perluan. Coba bawa mobil sedan naik gunung, jalannya nggak aspal, berlubang-lubang, nggak akan kuat, hancur ya. Coba naik jeep yang naik gunung ya, masuk ke jalan tol, nggak enak. Ya, gagah mah gagah ya, tapi berat gitu ya. Jalannya juga kan, rodanya juga mungkin besar. Nah, kuda sama keledai juga beda. Ya. Kalau keledai itu kemampuannya ngangkat beban, naik ke lereng-lereng yang terjal. Ya, kalau kuda dipakai kendaraan buat perang, dia bisa dipacu kencang. Ya. Kalau naik keledai perang rada repot. Ngejar musuh, keledai itu rada bandel ya, rada susah diaturnya. Tapi kalau dia ditaruh beban, kemudian diiringi sama orangnya dari belakang, gitu, mau beban sebesar apapun kuat. Gitu. Coba kuda kasih beban, ya. Ada daya batas, ada batasnya gitu. Nah itu yang disebut usaha, itu keluasan, kapasitas. Nah manusia itu seringkali bekerja melebihi kapasitasnya atau nggak sesuai kapasitasnya, gitu. Segala sesuatu itu ada kapasitas, ada peruntukan. Gitu. Ini ada lagi berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah ahli surga itu? Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah mau. Kemudian Rasulullah bersabda, mereka adalah orang yang berkasih sayang di antara kalian. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, maukah aku kabarkan siapa ahli neraka itu? Kami pun menjawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang berputus asa, para pendusta yang banyak berdusta, dan orang yang memaksakan diri dalam melaksanakan segala sesuatu. Maksa, cita-cita itu harus dikejar sambil nggak lihat perangkatnya tadi. Jadi keledai itu siang bolong, berangan-angan pengen pacuan kuda. Latihanlah dia pagi siang sore. Begitu pacuan di tempat balap kuda tuh ketinggalan. Kenapa? Struktur tulangnya beda, struktur ototnya beda kan? Kan masing-masing udah ada kesiapan. Ya beda kalau kuda pacuan tapi males ya, nggak mau latihan, tidur terus. Nah manusia itu begitu. Kalau nggak dikasih beban, males tidur. Coba kalau sekarang
ekonominya semuanya mampu, nggak pernah ada kekurangan, tidak harus berusaha, tidak harus berjuang. Males. Ya, ditanya ini itu nggak banyak tahu juga gitu. Kenapa? Karena hidup nyaman. Hidup nggak pernah ada kekurangan, tidak pernah harus belajar, tidak pernah harus survei, ya. Tapi ketika ada beban, maka dia menjadi maju. Tapi kalau bebannya kebanyakan, dia juga nggak mampu gitu. Jadi ada tengah-tengah yang hanya Allah yang tahu berapa besar beban yang mampu dipikul oleh setiap orang. Jadi kalau kita menuntut istri kita untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya, itu namanya nggak kenal sama istrinya. Atau istri menuntut suami menjadi sesuatu yang di luar kapasitasnya. Jadi punya ekspektasi bahwa, aduh kenapa ya suami saya itu bukan seperti Anu, ya enak ya kalau punya suami kayak orang itu, maju, pintar, dan lain sebagainya. Bahaya gitu. Karena setiap orang artinya bukan nggak ada rezekinya ya, karena justru si suami itu harus dibantu oleh istri agar ketemu bidangnya sesuai kapasitasnya. Kadang-kadang suami yang terlalu berangan-angan, tugas istri mengingatkan, "Pah, udahlah, nggak apa-apa, kita hidup segini aja sebenarnya udah cukup." Ya, kalau misalkan papa itu mau mengejar dunia dengan alasan ingin membahagiakan keluarga, kami udah cukup kok. Kadang-kadang egonya doang yang mau dikejar gitu, dengan dalih alasan ini demi kamu dan anak-anak. Belum tentu. Banyak orang yang hancur hidupnya ketika dapat sukses, istri dan anaknya sudah bubar gitu. Banyak gitu. Nah, jadi orang yang memaksa-maksakan. Nah, ini saya akan cerita skema ya. Jadi cara untuk melepaskan beban-beban yang berlebihan dari dunia ada dua. Pertama ada kunci pembuka, kedua ada teknis atau mekanisme buka. Nah, yang pertama dulu kunci pembukanya, ini dua-duanya sesuai Al-Quran. Gitu. Ayatnya yang tadi ya, dengan beberapa ayat yang lain. Nah, kunci pembuka untuk melepaskan beban-beban dunia itu yang berlebihan, makanya orang stres dan sebagainya itu karena mengejar sesuatu yang mungkin di luar areanya gitu ya. Pertama adalah bertakwa. Yang kedua adalah tawakal. Cuman itu aja. Jadi kalau takwa dan tawakal, kalau itu biasa disebut atolak itu ayat 2 dan 3-nya itu surat ayat 1000 dinar katanya. Pokoknya intinya kaya lah gitu ya. Tidak akan kekurangan, semuanya tercukupi, rezekinya banyak ya. Pas butuh pas ada gitu kan. Jadi punya deposito. Tapi depositonya di sisi Allah gitu. Jadi kalau kita kan tabungannya di bank ya. Kalau tabungannya di bank, kita cek buku. Kita cek buku, tenang, masih ada 5 juta. Tenang, masih ada 1 juta. Wah, SOS nih, udah 300. Tinggal 300, gitu kan ya. Dia ngitung, nanti besok kalau pulang pergi, isi bensin motor, belum lagi makan siang di luar, waduh nggak cukup nih, gitu kan. Kan gitu. Nah kalau tabungan yang di sisi Allah itu si harta kekayaannya kan kita nggak bisa lihat. Kalau kita takwa pas butuh ada, ya beda. Kalau tadi punya buku tabungan ke ATM kan, ke ATM tinggal masukin PIN dan lain sebagainya, sama saja yang rezeki di sisi Allah ada PIN-nya. PIN-nya itu untuk ngebukanya takwa. Jadi kalau teman-teman datang ke ATM-nya Allah ya, masukin wrong number, akhirnya diblok kartunya. Ya. Masalahnya bukan nggak ada rezekinya di sisi Allah, kamu nanti nggak benar takwanya. Ya itu perbaiki dulu. Jadi pinnya tuh wrong number terus. Tapi ketika orang datang, ya Allah besok harus bayaran anak sekolah, gimana ya caranya ya? Saya hanya punya segini, banyak kurangnya. Nah di situ Bismillah tawakal tuh, kemudian dia lakukan cara-caranya yang masuk dalam format takwa. Tiba-tiba ada jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Waktu berangkat ke sekolah, aduh gimana ya, takutnya ini boleh nggak ya sama gurunya nganjuk? Kan takut.
Nanti kalau saya ngomong, saya baru bisa bayar segini dari sekolah, boleh nggak kasih waktu? Di sepanjang perjalanan tuh udah takut tuh, lupa dengan ayat itu kan, langsung lupa, langsung nguap di tengah perjalanan. Lo adanya cuman segitu. Makanya sekarang rata-rata yang kena rente karena biaya sekolah anak. Ya. Ada 3 sebab di Koperasi Kota Bandung orang kejebak hutang rente. Yang pertama itu karena sekolah anak. Yang kedua karena sakit, sehingga harus ke rumah sakit, gitu. Yang ketiga pinjem modal usaha tapi usahanya nggak jalan. Nah, 3 hal itu yang membuat orang terjebak hutang hari ini, mayoritas, gitu kan ya. Jadi begitu misalkan tadi hajatan, aduh malu sama tamu nanti dan sebagainya, udahlah gimana nanti minjem, nanti dari uang ampau kita ambil katanya. Dia ngitung, undangnya yang kaya-kaya tuh, oh ini sih kaya nih undangannya ya, kalau satu orang 100.000 aja katanya, sekian undangannya, berarti biaya sewa gedung, tenda sekian, udah hitung-hitungan, udah nggak ada takwa. Orang sangat takut nikah walimah apa adanya, menyembelih 1 ekor domba, ya. Tapi apa kata orang nanti katanya. Jadi dia lebih pilih minjem sana sini, biayai pernikahan, mengharapkan amplopnya itu bisa menutupi. Begitu habis nikah, ternyata amplopnya isinya sedikit. Baru nikah langsung punya hutang. Kebayang nggak? Ini kebayang yang namanya manusia takaluf, memberat-beratkan diri. Ya, karena sebenarnya itu tidak punya justifikasi yang kuat dari sisi hikmah Al-Qur'an ya. Kalau dari sisi manusia sih, nggak pantas lah, memuliakan tamu lah, malu lah, kayak kita tidak menghormati lah. Manusia bisa bikin alasan macam-macam. Tapi kan kita nggak bisa, ya Allah ini kan demi memuliakan tamu katanya. Kan itu perintah agama juga. Allah lebih tahu. Jangan ngajarin Allah. Kamu kondisinya segitu, sudah walimah saja. 1 domba dihitung harganya berapa, ya udah bikin sederhana, mungkin entah di rumah saudara, entah apa gitu ya. Ketika dia bertakwa, ya tawakal ke Allah, ya Allah ini juga di rumah saudara sebenarnya mepet. Padahal tadi udah mau langsung loncat ke gedung kan. Dihitung dengan yang dia punya, ke rumah saudara aja mepet. Tapi kemudian, jika kalian bertawakal, maka Allah mencukupi kan. Ada lagi ayatnya itu kan. Tadi jalan keluar, kemudian kedua rezeki dari yang dia sendiri nggak duga dari mana. Yang ketiga, Allah mencukupi kalau tawakal. Jadi sudahlah takwa aja, kita jangan maksain. Ya nggak apa kata orang nggak apa-apa lah, yang penting kan kita menikah ada saksinya, orang tahu kita bukan bermaksud nggak hormat, ya keluarga kecil aja, nanti teman-teman mungkin kalau kita ada rezekinya kita bisa bikin lagi resepsi atau apa kan gitu ya. Jangan dibikin ramai nih, ini ramai nih, besan sama besan nih, calon besan udah ramai nih di fase ini ya. Baru di fase ini belum menikah ya. Oh malu, oh ini gitu. Kebayang nggak manusia itu beban-beban yang nggak perlu, maksudnya beban-beban yang nggak perlu, yang bikin stres berlebihan, hal-hal yang esensialnya lepas gitu ya, takwa ke Allahnya lepas. Nah ketika dia ya sudah walimahnya segitu aja, tanya-tanya saudara, oh rumahnya silakan dipakai nggak apa-apa gitu kan, pas ngitung-ngitung, aduh biaya catering juga nih kalau undangannya segini, nah sudahlah seadanya aja. Tiba-tiba tengah jalan ada yang ngasih, ada yang nyumbang, itu tak terduga. Atau tiba-tiba ada saudara yang, wah udah deh, di gedung aja saya yang mau infak, gitu. Beda dengan tadi, sama aja bisa di gedung, dikasih pertolongan melalui manusia, tapi caranya karena mengandalkan Allah yang gerakkan manusia-manusia menjadi pertolongan buat dia. Beda dengan yang awal kan. Wah kalau nanti dari undangan juga kita hitung 1 amplop segini bisa lah ditutup lah, nggak usah terlalu khawatir, dah Allah mah kita mah melaksanakan perintah agama kok, nikah masa Allah nggak tolong, itu mengada-ada. Pertama dia harus bersahaja dulu gitu. Berapa banyak orang yang nyicil rumah, tengah jalan rumahnya disita karena mikirnya sederhana kan,
daripada ngontrak, uangnya hilang gitu aja, mendingan kita nyicil. Hitung-hitung keluarnya mungkin sama, tapi di ujungnya kita jadi punya rumah. Emang kamu akan terus kerja nggak di PHK? Ya, tengah jalan nggak bisa bayar, ya semuanya balapan antara nyicil rumah dengan kontrak ya. Akhirnya dilelang ke bank, harganya rendah dan lain sebagainya. Terus ditanya, sedih ya, kemarin udah sempat punya rumah, sekarang jadi nggak punya rumah lagi. Enggak, kamu mah kadarnya memang belum punya rumah. Kamu maksain supaya punya rumah. Kamu nggak tanya ke Allah dulu, mana yang lebih baik. Kontrak dulu atau nyicil rumah, ya Allah. Kan harusnya nanya, sampai segitu juga. Kalau ternyata tadi, ya kita jangan maksain, kita ngontrak rumah dulu, 1 tahun, yang sisanya itu ya sudah kita sambil jalan, kita bekerja yang baik, tiba-tiba tahun ketiga bisa beli rumah tunai. Kalau Allah mau ngasih, mau ngasih. Cuman nyikapinya harus benar dulu. Jangan maksain terus bawa-bawa Allah seakan-akan itu benar gitu. Itu tipis kan? Nggak mudah. Nah jadi itu bertakwa. Jadi kita jelas, yang namanya bertakwa diberikan jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Artinya orangnya nggak duga. Kalau masih diduga-duga, kayaknya kalau ini mungkin dari sini bukan itu, masih bisa diduga-duga. Kalau tak terduga itu tiba-tiba jalanin saja, ada gitu. Ya, dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian kedua, kalau takwa, kunci takwa, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Tadi nggak ada gedung, dana terbatas dan lain sebagainya. Udah takwa aja lah sesuai dengan yang kita mampu, sebagainya. Jangan dibawa ribut. Ya kita lakukan yang terbaik saja yang kita. Tiba-tiba ada yang nyumbang, ada yang ini. Urusan jadi mudah. Yang tadi sekolah anak tiba-tiba kata gurunya nggak apa-apa bu, dicicil aja misalnya 3 bulan deh misalnya. Wah ternyata semuanya jadi mudah urusannya ya. Sambil yang ngasih boleh nyicilnya juga bingung, kenapa ya kok saya bolehin dia katanya. Kasihan lihat mukanya katanya. Kasihan lihat orang itu baik, si ibu itu ya, jadi saya juga gitu kan. Nah, itu Allah bisa ngasih gitu. Allah bisa ngasih gitu. Jadi kita selalu mikirnya minjem dari orang lain punya solusi yang bentuknya itu uang ya. Tapi Allah kasih orang lain itu kemudian empati, ingin bantu, itu pertolongan yang tak terduga. Nah kemudian yang ketiga, dihapus keburukan-keburukannya dan ganjarannya diperbesar tadi, dimuliakan ganjarannya. Jadi yang dua itu duniawi, banyak persoalan, jadi ada jalan keluar, ada rezeki yang tak terduga dari mana-mana ya, semua yang kurang dicukupi, itu duniawi tuh. Dunia aja Allah kasih itu semua. Tapi sekarang kalau kurang, kalau berat, itu ada masalah takwa yang kurang. Tapi kalau tadi yang dihapus keburukan-keburukannya dan diberi ganjaran yang mulia, yang tadi kalau diterjemahannya dilipat gandakan ganjarannya, itu dunia akhirat. Jadi ketika dia tadi diuji dengan serba keterbatasan, sabarnya nambah, ya, jadi nambah sabarnya, yakinnya nambah, karena berani waktu jalan ke sekolah juga, Bismillah tawakal tuh, udahlah. Saya ngomong aja apa adanya kepada sekolah, ya Allah mohon pertolongan, ya semampunya begini saya. Ya, ketika kata sekolah, udah bu nggak apa-apa, ya Allah nambahkan keyakinan gitu. Jadi dia dapat langsung tuh dunia akhirat gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah takwa ya, harus ada, dan itu sangat tidak mudah. Yang kedua tawakal. Tawakal itu jika percaya dan yakin kepada Allah, itu sudah mencakup semuanya. Ya. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah mencukupi bagi dia. Cukup Allah aja. Wong dunia ini yang punya Allah semuanya. Ya. Nah tadi, karena sebenarnya kondisi kita semua, dengan semua keterbatasan apapun masalahnya, itu karena Allah hendak menyempurnakan sebuah urusan. Dan itu ada ukuran, nggak akan kelewat. Kalau kita udah panik duluan, udah panas, udah ribut di rumah tangga, itu karena hawa nafsu dan syahwat dua-duanya suami istri itu yang nggak bisa sabar. Jadi itu ego sama ego tabrakan gitu. Kalau takwa mah santai aja. Wong kita satu tim kok, kenapa jadi tuntut menuntut?
kamu sih rapat terus nggak bawa hasil, jadi si adik nggak bisa bayar sekolah. Wah gini, kan kita setim mah. Setim mah setim, saya yang gosok di rumah, saya yang nyapu, kamu kan nyari uang aja, masa semuanya harus saya, kata istrinya gitu ya. Oh ribut, hitungan dan semuanya, udahlah, tinggal tunggu waktu, ya kan? Nggak bisa takwa. Yang repot kalau sudah jadi pola sekian tahun. Nah harus berjuang mengembalikan ke format takwa, nggak mudah tuh. Ya, karena kan hari ini mungkin karena kita sudah terbiasa ya dengan suami, dengan istri, buat kita natural ya ngomong ke suami begitu, ngomong ke istri begitu kan. Tapi dari ukuran agama sebenarnya itu baik atau enggak gitu. Karena waktu awal-awal mungkin kan ya tadi masih malu-malu, masih baru, tapi lama-lama sudah terbiasa, akhirnya rumah tangga jadi kasar gitu komunikasinya ya, itu umum. Nah jadi kita harus yakin bahwa ketika Allah itu hendak menyempurnakan sebuah urusan, kenapa setiap orang diatur gitu jalannya, itu semua ada tujuan dan maksud. Makanya beban pengajaran disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Kalau misalkan ada orang yang dengan beban kehidupannya hari ini nangis-nangis, gitu ya, sebenarnya dia tuh mampu. Tapi ya tadi ya, manja, males, ya kurang syukurnya. Makanya kalau olahraga, kan ada pelatih. Ya, ada atlet, ada pelatih kan. Kalau yang namanya atlet, dia nggak tahu kapasitas kemampuannya sendiri. Yang tahu kapasitas kemampuannya atlet, itu pelatih. Jadi atlet-atlet yang bagus dihantam sama pelatih mentalnya. Dibikin drop, dibikin down. Sengaja lagi permainan ditaruh di bangku cadangan. Kalau mutung, ngambek, dan sebagainya, kemudian ingin tampil sendiri, merasa paling hebat, pasti kalah timnya. Karena kan olahraga permainan kelompok ya. Tapi yang berbakat itu akan dipecut oleh sang pelatih agar dia menjadi tadi mungkin leader yang baik untuk tim itu gitu. Pelatihnya bilang terus aja sampai benar-benar nggak kuat. Nah, selama masih ngerasa nggak kuat itu masih ego tuh, masih hawa nafsu, masih ini. Jadi kadang-kadang kita itu nerima beban kehidupan hari ini udah teriak gitu. Allah akan terus kasih aja. Karena Allah tahu dia mampu, biar aja sampai nangis-nangis darah juga. Nggak akan kelewat batas kalau Allah ngasih itu. Gitu kan ya. Makanya ketika ada orang yang sudah paham bahwa Allah itu maha mengukur dan tidak akan kelewat batas. Bebannya berat, tenang aja nih udah diukur kok sama Allah. Yang punya pengetahuan bisa ngomong gitu. Sampai orang lain bingung lihat dia. Kenapa ya orang itu bisa tenang aja gitu? Karena orang itu punya pengetahuan. Wah udah diukur, mau sampai mana alokasinya nih, ya kesulitan ini sampai ujungnya itu pasti tidak akan kelewat batas. Kalau ini masih banyak goncangan, itu pasti di saya nih yang menjadi masalahnya gitu kan. Itu seperti itu. Nah jadi tadi itu karena punya pengetahuan, tahu Allah punya tujuan, kalau itu Allah izinkan terjadi, maka yang jadi masalah itu tadi manusianya kurang sabar. Kemudian cepat menjerit, cengeng karena punya kecenderungan hawa nafsu dan syahwat. Gitu. Tapi kalau tadi manusianya kemudian sabar, kemudian dia sholat biar tenang. Ya, begitu dia tenang, dia dikasih pemahaman kenapa itu harus terjadi di kehidupannya dia kan. Maka tadi ketika sabar dan sholatnya dapat, turun pertolongannya gitu. Banyak orang yang langsung sholat, sabarnya kurang. Rata-rata bukan di sholat, di sabarnya yang kurang. Makanya kan kuncinya mohonlah pertolongan Allah melalui sabar dulu, sabar dan sholat. Makanya sholatnya kosong. Karena sabarnya yang nggak dapet ya tadi ya. Tapi ketika sabar plus sholat, bukan setelah sholat terus dikasih bantuan itu dikasih uang sama Allah terus bisa langsung bayar. Dikasih ngerti kenapa harus ngalami itu dulu. Itu yang paling utama itu. Itu rezeki yang tertinggi. Ketika orang bersabar dengan apapun takdir, meskipun SOS di dunianya ngeri ya, tapi dia sabar, ya Allah ini pasti ada maksud kalau ini diizinkan terjadi. Kemudian dia sholat, ya.
tetap bersabar, dia sholat, sampai paham. Sebenarnya Allah tuh mau menyempurnakan, tapi itu caranya Allah. Ya, kalau Allah nggak begini kan, pasti hidupnya gini-gini aja. Gitu. Nah, jadi tadi malah ketemu jalannya gitu. Kalau seandainya kemudian dia bisa bersabar, sholat, sabar tadi sudurnya jadi lapang, hatinya jadi lega, ketika sholat nggak bingung ya, dikasih pemahaman, malah ketemu jalannya yang mudah. Kalau yang tadi kan susah jalannya, maksud semua serba maksain, cekcok rumah tangga dan sebagainya kan. Ikuti yang Allah gelarkan, malah ketemu jalannya bagi suami istri itu. Jadi itu yang pertama, sahabat-sahabat. Jadi kalau lihat manusia itu dari raut mukanya, makanya kau bisa melihat tanda-tandanya dari bekas sujud kan. Jadi yang disebut tanda sholat bukan karena hitamnya dahi, meskipun bisa jadi orang yang dahinya hitam karena banyak sholatnya, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang kelihatan tampak bekas sujudnya adalah dihantam macam-macam peristiwa, ya gitu aja, ekspresinya ya apa ya, tenang gitu, hadapi saja, tawakal ke Allah ya. Orang lain ngajak panik, dia ngajak rasional, tar dulu, kita santai dulu deh ya, jangan terlalu panik ya, ini pasti ada sesuatu, yuk kita optimalisasi lagi hidup kita evaluasi lagi. Kalaupun seakan-akan upaya kita sekian lama itu hancur berkeping-keping, kalau Allah mau ganti yang baru dan dipercepat bangunnya juga bisa. Jangan lebar gitu, jangan sayang. Kalau salah dibangun, kadang-kadang Allah runtuhkannya ketika udah gede. Makanya alhamdulillah kalau yang rajin minta ke Allah, belum sampai gede udah hancur terus usahanya. Kayak orang nyusun Lego kan, salah tuh si nyusunnya, begitu agak berat bebannya, runtuh dia. Oh ini kurang kuat nih, berarti mungkin bawahnya harus begini ya, penopangnya, jadi kayak bikin bangunan kan, ada pondasi, ada kaki, ada apa. Nah kalau rajin minta, baru bangun 1-2 puzzle, runtuh lagi gitu, sampai bener yang dia bikin baru tuh jadi. Tapi ada yang Allah kasih ketika udah gede bangunannya, runtuh. Nah putus asanya lebih gede gitu. Nah ketika dia putus asa tadi ya, kemudian dia maksain, dia ingin bangun lagi seperti kemarin dengan yang instan gitu kan, salah lagi, dihancurin lagi. Kecuali istidraj ya, kecuali Allah biarkan aja gitu kan, kamu kumpulin meskipun salah nggak apa-apa, nanti kamu tanggung jawab di sana gitu kan. Tapi kalau Allah jaga itu nggak akan hancur terus. Jadi orang yang tergesa-gesa dalam membangun kehidupan dunianya bisa kalah dengan orang yang pelan-pelan tapi presisi gitu. Jadi pelan, presisi gitu kan ya. Tenang aja, temennya nyalip semua, karir dunianya bagus, begitu dia mulai kokoh, bener bagus gitu ya bangunannya, nanti temennya hancur tuh. Karena pondasinya itu nggak kokoh. Itu kalau di Al-Quran, orang yang Allah hancurkan bangunannya itu dari atapnya tuh ya, habis tuh sampai pondasi-pondasinya gitu. Jadi atapnya itu menimpa semua gitu, seketika gitu. Jadi bangunannya hotel bintang lima lantai gitu, atau high rise, begitu pondasi ada yang jebol aja satu, langsung seketika. Bangunnya mungkin tahunan ya, hancurnya masa bentar. Kalau gagal struktur juga bangunannya, sama aja hidup manusia gitu. Makanya harus terus minta ketika lagi nanam benih, lagi tadi ya memelihara pertumbuhan buah, kita tuh lagi investasi, kita ingin membangun kehidupan, harus terus minta ke Allah. Kalau minta ke Allah tuh langsung yang hamanya langsung dipangkas gitu. Ada pemikiran yang salah langsung dipangkas, dikoreksi. Jangan sampai udah semuanya terbangun, pikiran-pikiran yang salah dihancurkan sekaligus. Tersiksa. Apalagi di usia udah tua. Jadi yang paling tersiksa udah masuk masa pensiun, hidupnya baru dihancurin. Karena selama ini ngandalin uang pensiun. Nah, sekarang teknis ya, sahabat-sahabat.
Jadi teknis mekanismenya, kebersahajaan itu maksudnya adalah berlepas diri dari semua perbuatan yang dipaksa-paksa, yang mengada-ada. Jalani hidup sesuai apa-apa yang Allah hadirkan di depan. Apa yang dimudahkan, apa yang kita senangi, ya jangan ujuk-ujuk loncat kepada nyari solusi yang nggak realistis. Cari yang paling kita mampu, gitu kan. Biarin orang lain ya mau di bidang apapun. Yang kita fokus aja di bidang kita. Contoh aplikasi ya. Dalam kehidupan sesuai tuntunan Quran. Dalam hal belanja, contohnya, kalau yang rezekinya lapang, ya belanja aja sesuai kebutuhannya. Ya, karena tadinya orang susah, tiba-tiba sekarang jadi punya rezeki. Takut nanti kalau saya habis uangnya nanti susah lagi. Akhirnya ceret, sedikit-sedikit. Jadi takut, ngandelin tuh. Tadinya susah, hidupnya perih. Begitu maju, punya uang, mapan, takut belanja. Sedikit-sedikit. Karena ngebayangin trauma. Kalau misalkan saya habis-habisin, nanti saya nggak ada lagi. Nanti kita hidup kayak dulu lagi. Waduh, nggak mau, amit-amit. Susah itu. Katanya ya. Itu banyak yang begitu tuh. Banyak yang begitu. Harusnya belanja aja sesuai standar layak ya. Tidak boros juga, tapi standar layak. Kalau dulu kan sepatu anaknya jahit terus, ya udah nggak punya. Begitu udah punya, kita tetap aja dijahit, katanya ada karunya, budak. Beliin atau sepatu baru. Ya, kalau punya kelapangan tuh, ya udah agak-agak lusuh sedikit, beliin sepatu baru. Yang lamanya dicuci, dirapiin, infakin ke orang. Kan gitu, jangan nunggu udah pada ngangap sepatunya baru diinfakin, gitu kan. Jadi karena kita mampu, beliin aja yang itu bisa dikasih ke orang lain, jangan nunggu butut dulu begitu ya misalnya ya. Jadi yang lapang rezekinya belanja sesuai kelapangan, yang terbatas rezekinya jangan survei-survei mikir-mikir sepatu. Ya, terbatas berapa ya harga, aduh kalau ada uang pengen beli yang ini buat anak saya, jangan. Itu nambah tersiksa. Ya, udah kita ke tukang sol aja nak, gitu. Jadi kalau yang tadi lapang malah mau carinya tukang sol, ini yang susah maunya nyarinya Tokopedia, Bukalapak, kebalik kan? Ya. Jadi kalau yang terbatas, udah yang ada aja. Kalau nggak ada, nggak usah survei-survei yang lain. Sekarang mikir gimana caranya bisa dibenerin sepatunya. Ya, ini mungkin diganti karet ininya dan sebagainya. Oh, jago tukang sol juga ya, kelihatan bagus aja. Gitu. Nah, itu aja yang realistis gitu. Nggak ngoyo, nggak mengada-ada, nggak ada beban yang paling utama. Kalau tadi survei-survei tuh beban tuh, aduh saya tuh kasihan anak saya, harus kan kebayang kalau dia diomongin temennya sepatunya jelek katanya kan, anaknya mah nyantai aja, teman-temannya juga nyantai aja. Orang tuanya yang terlalu beban gitu, mikir ini mikir itu, enggak, santai aja gitu. Allah yang lindungi gitu kalau benar orang tua. Nah jadi tadi kalau benar begitu caranya, jangan ngutang, maksa demi anak, demi istri ngutang, nggak ngomong juga ke istrinya. Kirain papa teh selama ini sukses, enggak, ternyata usaha banyak kolaps, papa ini minjem ke bank ini dan sebagainya. Kenapa kok nggak dikasih tahu kita sekeluarga? Kan nggak mau menyusahkan, biar itu mah tanggung jawab saya, kata suaminya. Banyak yang gitu, kasihan kan? Kata istrinya, kan saya nggak butuh ini. Kalau saya tahu kamu tuh lagi gini, kan kita ngobrol, kan kita bareng gitu. Itu seperti itu. Ini biasanya ujungnya cerai kalau yang gitu. Beda dengan kalau yang dari awal, Bu, ya cuma punya segini, doain, udah nggak Pak, kita atur aja ya. Karena dari awal udah ngerti, suaminya juga lagi prihatin ngebangun ya. Nah si istri juga terdidik, si mentalnya ngerti bahwa suami saya harus support. Kalau yang tadi memang suaminya nutupin. Karena nanti lebaran kalau ngumpul keluarga semua, kalau mobilnya jelek, saya di mata keluarga kamu kan jadi jelek nih. Jadi dia kredit mobil nggak ngomong-ngomong ke istrinya, parkir, wah kamu suaminya sukses, hebat. Wah, iya tuh, ya, alhamdulillah katanya. Banyak yang topeng semua. Kebayang ya, jadi takaluf itu orang tuh masang topeng yang memberatkan dirinya sendiri, mengambil beban-beban yang nggak perlu. Sebentar lagi mati manusia itu.
Ya, jangan memaksakan diri dengan membuat masalah baru, tapi gerak sesuai dengan tadi SOP takwa gitu. Nah, jadi di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ketika kita mensyukuri, prihatin dengan yang kecil sambil berusaha, itu Allah jamin bahwa di balik itu akan diberikan banyak kemudahan. Apalagi karena tadi itu takwa, kemudahannya apa? Jalan keluar yang tak terduga, rizki ya, jalan keluar rizki tak terduga, kecukupan, entahlah dari mana. Nah, kemudian yang tadi yang dilapangkan itu di balik kemudahannya ada ujian. Jangan salah. Yang satu di balik kesulitannya ada kemudahan, yang satu di balik kelapangannya ada ujian. Dia infak nggak dengan kelapangannya? Atau dia hanya dirinya sendiri, gitu kan ya? Ya ketika dia bayar nggak zakatnya, ngasih infak nggak ke orang, cukup sih dirinya, tapi dia lupa orang lain, gitu kan? Oh medit jelma teh cerawat, ambil pelan-pelan ambil kan, akhirnya buat dirinya sendiri sama keluarganya pun nggak bisa, akhirnya dia jadi orang yang di bawah itu. Ya, tapi karena tadinya biasa seneng, begitu ditaruh jadi yang susah itu lebih tersiksa. Kalau yang udah biasa susah mah ya relatifnya lebih flat ya. Tapi akhirnya nggak punya keinginan untuk merubah juga, nggak gitu juga. Kita harus terus yang terbaik gitu. Nah jadi tadi jika benar belanjanya itu Allah akan luaskan, jika salah belanjanya pasti akan disempitkan. Tenang aja orang yang hari ini kaya, orang yang hari ini punya keleluasaan, kalau dia terus mendekat ke Allah, salah belanjanya bentar lagi sempit. Tenang aja. Semua yang sempit tapi sedang mendekat ke Allah, kalau benar menyikapinya, syukur dengan yang ada, tidak banyak mengeluh, Allah akan kasih kemudahan di balik. Tenang aja, semua ada di atas, ada di bawah. Itu mau gimana kita? Gitu. Jadi tadi kalau misalkan tadi yang terus-menerus belum bisa benar belanjanya, ya diulang-ulang terus. Mau lapang, kok jadi sempit lagi. Ya Allah mah nggak bosen, diulang-ulang aja sampai ngerti. Yang repot kalau Allahnya udah bosen, biarin aja lah. Terserah keinginannya dia, istidraj itu namanya, dibiarkan dengan kesesatannya, dengan keberlebihannya. Nah jadi itu yang pertama sahabat-sahabat, dalam hal belanja, contohnya ya, dalam hal belanja jangan dijadikan masalah. Kalau ada cuman sebagian aja. Tadi bayar uang sekolah nggak bisa lunas, adanya berapa, sisanya tawakal sambil takwa. Datang ke sekolah bawa yang ada, ya ternyata dimarahin sama gurunya, oh nggak bisa ibu, ya saya hanya mampu segini, atau kasih saya waktu bisa berapa dan sebagainya gitu ya. Ketika ternyata kita berharapnya ketika datang Allah langsung bantu, ternyata sekolahnya marah-marah. Karena Allah mau nyabut hati yang gampang kesinggungnya. Jadi si orang tua murid itu punya harga diri yang terlalu tinggi. Jadi Allah bisa gunakan kasus itu untuk mendidik agar manusia itu tuh yang jadi persoalan kan. Nama baik, harga diri, itu kadang-kadang juga mengganggu gitu. Jadi ikuti aja sakitnya itu, pasti itu menjurus ke yang baik kalau Allah yang mengalirkan. Nah kemudian kedua, dalam hal tanggung jawab pemeliharaan anak nih. Ada ibu, ada ayah. Tugasnya ibu ya tentulah semua tugasnya wanita, kemudian melahirkan, kemudian menyusui dan sebagainya. Nah kemudian tadi boleh disempurnakan jika ingin selama 2 tahun, tapi kalau nggak mampu atau nggak bisa, itu musyawarah dengan suaminya kan. Wah saya kok berat ya karena ngantor ini itu, nggak apa-apa, misalkan mau pakai ASI, pakai susu formula atau apa gitu kan. Mana yang mudah aja gitu. Nah tapi dimusyawarahkan, karena jangan sampai terpaksa gitu. Nah kemudian kedua, sang ayah dititipkan rizki dan pakaian secara baik. Jadi waktu si anaknya lahir, itu si porsi rizki anaknya udah nambah ke kantong ayahnya gitu sebenarnya. Jadi ayahnya itu punya kantong tambahan rizki yang Allah top up terus sebenarnya. Cuman tadi nggak bisa buka ATM-nya. Ayahnya nggak bisa buka ATM-nya. Ada joint account. Kan tadinya kalau ke bank saya atas nama saya aja ya, pakai masukin ATM saya, terus
pilih kodenya, pas dibuka, wah tinggal sedikit. Begitu punya anak, masukin ATM-nya 1, punya 2, mau ke ATM-nya Yudhistira atau mau ke ATM-nya si anaknya. Pas dibuka, wah gede nggak? Ternyata porsi rezeki anak saya gede. Allah itu makhluk Allah ya, dititipi melalui rahim ibu itu gitu. Nah, ini makhluk Allah yang dititipkan kepada orang tuanya, ya. Tolong dididik, tolong dipelihara, gitu kan? Masa ya Allah nggak ngasih ongkosnya? Ya. Nanti anak ini harus sekolah, harus jadi S2, jadi S3. Setiap orang itu kan beda. Anak yang ini cukup SMA, kata Allah. Kenapa? Karena dakwahnya dia, ya, pengabdiannya dia kepada Allah nanti nggak butuh yang tinggi itu, karena dia akan masuk ke ruang-ruang yang membutuhkan kesederhanaan itu. Tapi si orang tuanya nggak ngerti, pengennya anaknya itu setinggi-tingginya. Belum tentu. Gitu. Jadi Allah tuh akan ngasih rezeki bagi setiap jiwa sesuai dengan peruntukan yang Allah atur. Allah punya urusan kan. Nah, orang tuanya yang nggak paham. Jadi waktu dia ke ATM, dia hanya bisa ngambil yang rezeki bagiannya dia. Padahal dia punya 2 akun sekarang. Begitu dilihat, anaknya gede tabungannya, tapi masukin PIN salah terus. Akhirnya dia harus bekerja banting tulang, bisnis ini itu agar si anaknya itu bisa beli susu. Ya, jadi rezeki si anaknya sendiri udah banyak, tapi nggak bisa diakses sehingga ayahnya jadi menderita pontang-panting nyari sesuap nasi buat anaknya sama istrinya. Kira-kira gitu tuh kalau dari kacamata Al-Quran. Untuk membukanya itu perlu takwa dan tawakal. Itu ATM PIN. Jadi kalau anaknya 10, kalau ilmunya bener, kebayang tuh joint account-nya. Sekali gesek, anaknya setiap tahun punya anak, ya. Anaknya masih kecil semua. Harusnya gede itu rezekinya. Cuman ATM-nya nggak dikasih kuncinya. Ya, kode ATM-nya waktu anaknya diturunkan nggak dikasih sama Allah gitu. Karena bendaharanya belum mahir membelanjakan harta. Ini terkait harta anak yatim kan begitu. Gitu. Nah, jadi tadi masing-masing sesuai kapasitas dirinya saja, ya, dengan bertawakal dan takwa kepada Allah. Jadi harus kenal diri. Ketika orang itu punya tanggungan nambah, hidupnya berubah jadi memaksa-maksakan, karena saya udah punya keluarga banyak, maka saya nggak bisa gini-gini aja, kita tuh harus maju. Mulai makin seret. Karena Allahnya makin hilang, makin nambah beban hidupnya, makin hilang Allahnya. Makanya nikah tuh setengah agama. Waktu sendiri mah terbatas juga nggak apa-apa, jadi gelandangan gitu ya. Kalau udah punya istri jadi ada beban, punya anak jadi ada beban, padahal bukan beban sebenarnya, itu rezeki tambahan. Nah, diberikan anak itu bukan untuk menderita, bukan beban. Anak itu bawa rezeki bagi orang tuanya sebagai pemeliharanya. Ya, makanya di Al-Quran kan, jangan kalian membunuh, ya tadi ya, anakmu karena takut miskin. Gitu. Ya, membunuh diri karena anak, kurang pengetahuan, bodoh dan kufur. Jadi rumah tangga cekcok terus karena punya anak. Ya. Bukan karena punya anaknya, karena tanggungan-tanggungan yang mengikutinya gitu kan. Nah itu dia harus perbaiki tuh. Komunikasi dengan suami dulu yang diperbaiki, ngobrol dulu, gimana nih plannya. Istri harus ngerti juga. Jangan-jangan, karena di Al-Quran kan gitu. Sesungguhnya sebagian dari istri dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu. Gitu. Jadi harus ngecek bapak-bapaknya. Ya, jangan-jangan bapak-bapaknya itu diem-diem karena merasa mengecewakan pasangannya dan anak-anaknya. Dia nggak bisa membahagiakan ya. Lihat orang lain, oh bisa jalan ke luar negeri, bisa ini. Nah kadang-kadang suami itu kalau buat dirinya sih nggak apa-apa, tapi kalau ketika diuji sama istri dan anak suka nggak tega, tahu-tahu korupsi, tahu-tahu ngambil jalan pintas. Jadi harus sering-sering ngecek bapaknya, ya, dan harus menyatakan, Pak, saya udah bahagia loh gini, kita bekerja aja sesuai dengan ini ya, kita bareng-bareng. Nah itu harus dikasih penguatan kepada suami. Kemudian kalau cara berupayanya sendiri, jika caranya benar, sesuai dengan kapasitasnya, tidak memaksa-maksakan, maka Allah akan berikan hasil yang baik, malah tumbuh si pohonnya dan berbuah.
Tapi kalau salah caranya, tadi takaluf, berbuat itu melebihi batas ya, akhirnya waktu dengan keluarga kurang, komunikasi kurang, nggak harmonis, ke anak juga jadi kurang waktunya dan lain sebagainya lah gitu ya. Atau malah jadi sakit, kecapean, itu juga akan dituntut karena sifat moyonya. Panjang angan-angan dan maksain diri. Meskipun dia bilang ini demi anak dan istri. Enggak, Allah tuh nggak membebani setiap orang di luar kesanggupan. Allah ngasih anak, ngasih istri, nggak akan sampai mesin kamu rusak. Ya, kamu aja yang salah gerak gitu. Ya mungkin karena saling menuntut, kurang komunikasi kan. Itu yang harus diperbaiki. Nah, kalau seandainya sudah begitu caranya, maka mudah digelincirkan syaitan. Jadi salah jalan. Mulai cari jalan yang mengada-adakan yang tidak ada maksa. Mulai itu. Kredit card, nyari harta karun, nipu batur. Mulai, apapun yang akan dia lakukan, dia halalkan. Nah, tanpa dia sadari, malah mencelakakan dan menjerumuskan keluarganya ke api neraka. Kenapa? Karena istrinya pun jadi tidak ada kesempatan untuk ikut berjuang membantu suami. Karena ada suami yang gitu, pokoknya istri saya nggak perlu tahu, saya pokoknya akan transfer tiap bulan, pokoknya dia mah seneng aja, dia mah belanja ke mall, ke ini. Suaminya ketimbun hutang, gitu kan ya. Tapi ketika si istrinya itu diberikan banyak harta oleh suami yang memaksakan diri, dan lupa untuk diskusi prinsip hidup, lifestyle yang ingin dibangun dalam rangka untuk menjadi pasangan yang soleh gitu ya, si istrinya jadi konsumtif gitu. Ya, nongkrongnya juga lain kan si komunitasnya gitu. Anaknya sama, karena lihat bapaknya apapun diadain jadi manja juga. Jadi satu keluarga tuh gara-gara si ayahnya itu memaksakan diri dan menutup, pokoknya semuanya happy, ini dari korupsi, ini semuanya kena nih, pendidikan si imamnya tuh jadi gagal gitu. Siap-siap masuk neraka semua gitu. Nah di situ tanpa disadari menjerumuskan, karena imamnya runtuh, jadi satu rumah tangga ikut lalai semua. Gak sadar kan? Ketika kita banyak masalah, kita jadi punya waktu untuk duduk bareng dengan istri khususnya ya. Ini loh saya punya problem ini. Nah istri juga diukur kan batasnya. Ketika dia mampu dia akan support gitu. Jadi ada dialog, ada diskusi. Makanya kan istri tiangnya negara. Ya. Jadi suaminya itu nggak mungkin kokoh sendiri, dia butuh istri. Ketika dia berat hidupnya, masa ngomongnya ke orang lain? Kalau sekarang kan ngomongnya ke orang lain, namun ke istri dicarekan. Kalau saya ngomong ke istri nanti takut istri saya jadi panik, jadi stres. Jadi ngomongnya keluar, aduh saya pusing istri saya itu nuntut terus. Ke orang lain ngomongin istrinya, ke istrinya diem pura-pura baik. Kan harusnya terbalik ya. Keluar kan rumah tangga mah baik semua. Nggak kita omongin rumah tangga kita di luar. Di dalam banyak masalah kita selesaikan gitu. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, jadi tadi ketika imamnya runtuh ya. Ketika imamnya runtuh, satu keluarga itu bisa ke bawah gitu ya. Bayangkan ya, ini namanya neraka dunia. Ayahnya tidak bertakwa ya, sehingga mengikuti kecenderungan paniknya dengan mengambil jalan pintas dan tidak ngasih tahu ke keluarganya karena masalah harga diri laki-laki. Bayangkan, bukan hanya ke istrinya, ke mertuanya, ke keluarga besarnya. Kadang-kadang laki-laki itu punya ego itu gitu. Jadi ketika kadang-kadang tanpa disadari istrinya misalkan ngomel, aduh saya tuh susah terus ya hidupnya dan lain sebagainya gitu. Si suami itu jadi punya dorongan panik ingin memperbaiki itu tapi nggak sabar gitu. Itu satu. Jadi kebayang kalau di rumah tangga ayahnya tidak takwa, maka mengikuti semua kecenderungan, nggak ngerti syariah, semua dibabat. Jalan yang haram pun diambil kan. Karena nggak ngerti juga yang mana yang baik, mana yang enggak. Kemudian istri menuntut di rumah tangga, terus nuntut. Ya, ini harus bayar ini, bayar itu, sambil nggak nanya. Ya, kita sebenarnya punya nggak kemampuan apa dan sebagainya. Kalau enggak, kita mungkin bisa mengurangi
pengeluaran, ya gimana caranya diatur-atur ya. Nah, istri menuntut, anak durhaka karena ngelihat orang tuanya gampang-gampang aja uang, nggak pernah ikut merasakan bahwa orang tua itu berjuang demi dia agar bisa sekolah, tapi dengan cara yang harus begini nih, ya karena Allah yang buka rezekinya, papa mah hanya ikhtiar. Itu dari kecil kan harus dibangun anak itu, karena cekcok terus masalah kekurangan rumah tangga. Lihat sih orang tuanya bergerak pontang-panting sana sini, ketika uangnya banyak, ini banyak ya kasusnya. Kalau saya tuh observasi ya, banyak keluarga, bapaknya pelit, ya, ibunya konsumtif, ya, tapi kaya dan maju, anaknya nurun sama persis. Konsumtif bagi dirinya, pelit ke orang lain karena orang tuanya kaya. Dua-duanya saham dari orang tuanya, nggak sadar tapi orang tuanya. Itu didikan dari orang tua di lingkungan yang semuanya serba memaksakan diri dalam rumah tangga, banyak ribut kan. Nah, ini yang disebut bahan bakar manusia, bahan bakarnya di api neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi sekumpulan sekeluarga, satu kumpulan lalai semua. Bayangin nggak? Nah, di Al-Quran itu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Meskipun dengan bersedekah tadi sebiji kurma. Ya, dengan yang ada itu disyukuri, diatur dengan baik. Ya, lagi kondisi susah juga bantu orang lain. Ya, tidak dengan uang, dengan tenaga. Si anak kan lihat sambil lihat bapaknya, bapakku ini hebat ya. Karena hidupnya juga susah, tapi ke orang lain juga mudah. Nah, jadi gitu sahabat-sahabat. Jadi kita tuh jadi kadang-kadang maksudnya nggak tega ke anak istri, tapi malah mencelakakan mereka dengan lebih berat. Gitu. Ya, kasihan kan istri kita, anak kita yang harusnya bisa selamat gitu ya, karena imamnya kokoh. Dan imamnya itu kemudian terus ya memberi penjelasan ke istri. Jadi ke istri juga bukan pokoknya tawakal aja, takwa, nggak gitu. Ada juga suami yang agamanya itu egois. Jadi suaminya senang belajar agama, istrinya ketinggalan. Ya, ketika ditanya sama mertua, kamu gimana nih kerjanya? Udah rezeki mah dari Allah, Pak. Tawakal aja, saya mah nggak khawatir. Kata mertuanya, ini mantu saya rada gila nih katanya. Masalahnya bawa anak saya, bawa cucu saya, ini gimana ini? Salah bahasa itu. Kita nggak bisa membahasakan ke orang begitu. Kalau membahasakan ke keluarga, ke istri, itu sesuai dengan tingkatannya. Ya, kalau suaminya sudah kokoh, istrinya masih goncang, dibantu bertahap. Dikasih penjelasan logisnya, apa yang harus kita lakukan. Itu pasti ada bahasa, pasti ada komunikasi. Akhirnya ya, mayoritas laki-laki di luar ya, saya mewakili laki-laki, mengatakan bahwa ini rata-rata yang saya dengar nih dari curhatan orang. Wah, istri saya mah uring-uringan ini itu bukan masalah apa-apa, masalah ekonomi aja katanya. Makanya saya berjuang gitu. Kalau ini dapatnya, saya bisa kasih kecukupan, itu mah selesai. Dia mah cuma masalah ekonomi, dah perempuan lah katanya. Saya tanya kan ke istrinya, enggak kan? Saya tuh ya ingin dong nih suami saya tuh ngobrol saya tuh diikut sertakan, diajak diskusinya. Dia mah karepnya sendiri, gitu ya. Komunikasi kurang, jadi saya tuh merasa saya tuh jadi nggak ada perannya gitu. Kan menarik ya, saya ngomong sama suaminya dan ngomong sama istrinya gitu. Padahal kata istrinya, saya tuh bahagia kok gini juga. Ya, tapi yang penting suami saya ngomong. Gitu. Ini di rumah jarang, imamin sholat jarang, tapi bekerja ketika saya negur atau misalkan ngajak ngobrol, langsung marah suaminya. Bilang, ini tuh saya capek-capek gini demi kamu sama anak-anak. Padahal istrinya merasa disisihkan gitu maksudnya. Jadi itu neraka itu. Jadi sebenarnya tadi kalau kita bertakwa dalam rumah tangga ya, beban-beban yang nggak perlu tuh bisa hilang. Istri kan beban tadi, merasa disisihkan, nggak diajak ngomong, jadi seperti nggak berharga begitu ya. Diposisikan, suaminya nggak nyadar melakukan itu. Tapi suaminya pun ngambil kesimpulan bahwa istrinya hanya masalah ekonomi.
Nah, istrinya cuma pengen diajak ngebaso, diajak ngobrol, santai, diperhatikan kan. Jadi kalau dikasih harta kemudian cukup, tapi perhatian kurang, udah tersiksa juga. Ya afdol kalau harta ada, perhatian ada kan gitu ya. Tapi kan ada tahapannya, ya perhatian dulu biar hartanya dikasih gitu. Ya. Jadi itu gitu kira-kira ya, sahabat-sahabat. Jadi mudah-mudahan cukup relevan. Jadi materi hari ini sesuai dengan judulnya adalah tadi bagaimana melepas beban-beban yang nggak perlu ya. Jadi dunia sudah terasa kayak neraka buat kita gitu karena hal-hal yang kita memaksakan diri ya. Anak juga stres karena orang tua dipaksa-paksa. Anaknya kemampuannya cuma segitu, orang tuanya yang bersaing. Coba bersaing kan supaya anaknya juara 1 katanya. Kata anaknya, saya mah santai, ranking 2 dari akhir juga katanya. Ya jangan terlalu 2 dari akhir lah, tengah-tengah kata orang tuanya ya. Tapi nggak perlu dipaksa jadi nomor 1. Karena anak itu, apakah semua ranking 1 kemudian berhasil di dunia nih? Enggak, harus nomor 1 si anaknya. Kalau anaknya pinter, di-encourage terus gitu. Tapi kalau anaknya punya minat lain, bukan di pendidikan yang formil, yang eksak, nggak usah. Gitu kan ya. Yang penting dia menjadi manusia yang baik, bermanfaat, dia kembangkan kebidangannya. Nah kita yang nggak secure orang tuanya. Coba, anaknya bilang, saya mau, dia punya pacar gitu. Terus si ibunya nih ikutan komunitas grup-grupan gitu kan. Itu nanti dengan ibu menteri, ya sosialita lah ya, ada ibu menteri, ada ibu pejabat dan sebagainya. Akhirnya kerjaan ibu-ibu yang di situ tuh jodoh-jodohin anak. Oh anaknya di mana kuliah? Oh umur mirip sama anak saya. Kita kenalin yuk, kita makan bareng. Siapa tahu berjodoh katanya. Ini orang tua yang ngebet sama orang tua pengen di besanan. Ya. Nah terus nanti nanya sama anaknya kan, kamu ikut yuk mau dikenalin ini dan sebagainya. Oh, saya udah punya gini-gini. Udah nggak apa-apa, kenalan mah nggak ada salahnya. Nah punya harapan tuh orang tuanya. Sampai ada yang dipaksa. Kenapa? Karena kalau dia nikah dengan anak pejabat, status orang tuanya terangkat seakan-akan. Yang ada cerai. Gitu ya. Karena ternyata nikah sama anak pejabat, manja anak-anak. Namanya anak pejabat, biasa sama orang tuanya biasa dikasih semua kebutuhannya. Wah, ke istrinya itu semena-mena gitu kan ya. Yang nyesel kan orang tuanya. Akhirnya berantem 2 keluarga, nggak akur, ya. Apa untungnya nikah sama pejabat? Anak pejabat kan? Ya kalau anak pejabatnya soleh nggak apa-apa. Jadi bukan masalah anak pejabat, bukan anak pejabat kan? Itu kan yang suka salah orang tua, punya ekspektasi gitu. Jadi itu yang dipaksa-paksakan. Sama, jadi manusia itu beban hidup tuh karena dipaksa-paksain. Pengen nikahnya sama anaknya si Anu. Pengen anaknya harus sekolah di jurusan Anu. Pengen anaknya harus berprestasi seminimumnya ranking 3 besar. Ya kita harus lihat anak kita seperti apa. Bantu mengarahkan, mencarikan yang terbaik, yang paling berkah buat dia. Itu nggak mudah, dan itu dengan tidak dengan cara memaksa-maksa. Jadi itu sahabat-sahabat, jadi cuman 2 sih intinya ya. Jadi ayat tuh kalau mau dibahas terus nggak selesai sebenarnya. Jadi yang pertama ada kunci pembuka untuk melepas beban tadi. Kita harus ngerti di tataran operasional apa yang disebut takwa dan tawakal. Selama ini kita hanya tahu kalimat kata takwa tawakal aja. Ini ketika di firman Allah itu, barang siapa yang beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah buka rezeki dari atas kepala bawah telapak kaki. Nggak ada yang paham tuh maksud ayat itu. Karena iman dan takwa itu ada bukti. Bukan hanya di hati iman tuh kan. Dia harus tampak di lisan, dia harus tampak di perbuatan. Gitu. Kalau nggak sampai ke sana, belum namanya beriman, betul-betul beriman. Gitu. Jadi kalau namanya takwa harus sampai ke sana. Nah, orang yang bertakwa itu yang tadi ada bekas sujudnya. Bekas sujudnya persoalan hidupnya banyak, tapi kepala dingin. Duduk dulu bareng-bareng, ya. Kita bahas gimana enaknya, sebagainya. Udah aja, biarkan yang terjadi. Yang penting kita sudah musyawarahkan, kita sudah bermohon ke Allah yang terbaik, gitu kan. Apapun yang terjadi, pasti ada kemudahan di balik itu. Itu nggak gampang kan, meyakini itu nggak gampang di level lapangan. Gitu.
Jadi satu kunci pembukanya itu tadi teknisnya adalah belajar bersahaja. Ya. Kalau mobil rusak naik angkot. Ya. Kalau mobil ada ya pakai mobil, jangan naik angkot. Mau juhud jangan. Kalau ada pakai gitu kan. Tapi tidak terikat, ada nggak ada kita tetap jalan gitu. Ya. Wah saya belajar agama ternyata keterikatan dunia, mobil dijual, motor dijual, jalan kaki ke sana ke sini. Ya nggak gitu juga. Ya apa adanya aja. Jadi ada yang maksa-maksa ke arah yang terlalu ekstrim kiri, ada yang terlalu ke kanan gitu. Ini tengah-tengah gimana? Itu sahabat-sahabat yang bisa disampaikan hari ini. Jika ada diskusi atau pertanyaan ya barang 1-2 kita bisa ulas sama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat-sahabat, itu maksudnya jadi memang dinamikanya nggak sesederhana itu ya. Kayak misalkan tadi kita memang bukan berarti kekeh ketika mau menikah, mungkin si anaknya paham, tapi kan orang tua bermasalah. Ya, karena orang tua malu kalau misalkan menyelenggarakan pernikahan apa adanya, maka kadang-kadang orang tua yang maksain gitu Pak. Atau kadang-kadang orang tua mengundur karena belum ada nih biayanya gitu. Jadi ya kalau Al-Quran sih apa adanya gitu. Memang kalau pernikahan disegerakan gitu. Nah, memang tugas anak untuk menyampaikan ke orang tuanya pun tidak bisa dengan cara yang keras ya. Nah, di situ kenapa butuhnya tawakal dan takwa juga. Jadi tadi masalah biaya nikahnya juga harus tawakal dan takwa. Ketika orang tuanya menentang, dia harus tawakal dan takwa juga. Gitu. Jadi pasti Allah akan kasih jalan keluarnya gitu. Cuman kita kadang-kadang untuk urusan ini takwa tawakal, begitu urusan sampingannya, nah kita lupa yang ini tuh harus diterapkan juga di sini gitu. Jadi dinamikanya memang kadang-kadang Allah ngasih pertanyaan hidup itu rumit. Tapi yang menariknya, kalau kunci agama itu mau sekompleks apapun atau sebanyak apapun persoalannya, kuncinya cuma itu aja. Jadi nggak butuh ilmu macam-macam, selama takwa tawakalnya bisa diterapkan dalam setiap keadaan, cuman itu aja. Masalah anak, kalau kita kan harus ke psikolog. Masalah rumah tangga harus ke marriage counsel gitu ya, ke tadi lah ya, konsultan pernikahan apa dan sebagainya kan. Masalah ekonomi harus ke ahli masalah manajemen keuangan rumah tangga gitu. Nggak gitu. Ya, itu bisa sebenarnya. Mereka juga punya ilmu teknisnya. Tapi bukan semata-mata karena itu selesai persoalan gitu. Jadi kita datang ke mereka, tanya seperti apa nasihatnya, tapi juga kita pakai Al-Quran. Kalau ada nasihatnya yang ahli itu tidak sesuai Al-Quran, harus lebih yakin dengan yang Al-Qurannya. Tapi kalau yang sesuai, maka mereka itu punya kunci teknisnya gitu. Ya, kalau kita mah kalau susah ya bareng-bareng. Itu yang paling penting itu kan si rumah tangga, itu Allah yang akan buka nanti gitu. Jadi bukan berarti ekonomi itu kemudian maju, kemudian bahagia, enggak. Karena contoh itu udah banyak. Kan sesederhana bahwa itu ya man woman itu ya yang Mars dan Venus itu ya. Memang beda bahasa, cuman dengan komunikasi harusnya satu dan lain bisa saling lebih memahami. Ya kadang-kadang wanita juga nggak menuntut macam-macam, mungkin ngomongnya doang gitu, tapi sebenarnya ada persoalan yang dia tuntut itu yang lebih esensial. Dia cuman butuh tuh perhatian dan komunikasi. Cuman kadang-kadang ada gengsi juga untuk nyampaikan yang itunya. Jadi akhirnya ngomongnya dari arah yang lain. Nah si suaminya terima gitu aja. Dia mah yang penting di drop uang udah seneng lah gitu. Enggak juga gitu. Nah jadi kalau kita komunikasinya nggak baik, itu hidup jadi berat, semuanya saling memaksa. Nah makanya kalau hari ini masih ingin mempertahankan apa yang dipunya, maka mulai belajar mensyukuri dulu yang kecil-kecil yang mungkin selama ini kita cuman sudah otomatis kita lewatkan gitu aja ya. Ya tiba-tiba ada yang anaknya terus duluan dipanggil, nggak pernah menyisihkan waktu yang cukup karena sibuk mengejar untuk biaya kuliahnya. Anaknya baru SMA misalkan atau SMP. Ya karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja demi masa depan anaknya,
dia nggak sempat menikmati kebersamaan dengan anaknya. Anaknya udah keburu dipanggil kan. Ya, manusia itu suka lupa bahwa kehidupan tuh bisa seketika lalu lalu. Ya, sedih manusia itu ketika kehilangan, tapi seminimalnya kalau dia bersyukur atas apa yang ada, waktu diambil tuh ya yang dia cintai, dia nggak menyesal dan penasaran, karena ketika hidup itu saya sudah ya yang terbaik yang saya bisa gitu ya. Hal-hal gitu sahabat-sahabat. Jadi memang hal-hal kecil ya yang sering kali kita lewatkan gitu. Jadi tadi Rasulullah itu, aku dan umatku terbebas dari sikap yang takaluf, memaksa-maksakan diri. Ya. Jadi kalau dia memang hebat di bidang itu, dia akan berkembang, dia akan serius, itu pun tanpa memaksakan, karena dia menikmati. Gitu. Nah, yang repot kalau yang dikejarnya dunia, dia akan ngambil bidang yang belum tentu dia menikmati gitu ya. Nah, dia cenderung memaksakan dan pasti ada kosletnya gitu. Arahnya ke sini. Gitu, sahabat-sahabat. Ada lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup. Baik sahabat-sahabat, kita sama-sama tutup dengan beristighfar atas hal-hal yang berlebihan, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.